Aku menyeruput bibir gelas berisi kopi hangat beraromakan kopi robusta. Semerbak begitu nikmat. Setelah aku seruput, aku lalu letakkan cangkir itu ke meja dengan hati-hati. Ini adalah salah satu cara untuk sedikit menenangkan rasa kalut yang baru beberapa menit ini bertengger di otakku. Pada pagi akhir pekan ini, aku berdiskusi dengan kedua temanku. Namanya Ahmad, Yogi. Kita bakal berangkat besok sore dari Cibubur dan akan pakai jalur alternatif untuk menuju ke rumah Pebuana. Kataku memulai diskusi. Perjalanan itu diperkirakan kurang lebih akan memakan waktu 3 sampai 5 jam. Aku bakal menyiapkan beberapa alat untuk mengusir serangan-serangan jin yang akan kita hadapi nanti. Dan aku akan menyarankan agar sebaiknya harus menghafal beberapa doa yang kita sudah sering amalkan beberapa tahun ini. Yogi manggut-manggut sambil menghisap sebatang rokok yang sudah kesekian kalinya. Ia membuang asapnya sembarangan, dan bagiku itu sangat menyebalkan. Berarti malam ini kita harus adain pengajian bareng di pondok dulu ya, Mad. Tanya Yogi yang disusul dengan anggukan pelan. Ah, lebih baik ngaji di rumah saja. Ya minimal kita harus isi power dulu dan defense. Ya, dari doa-doa yang kita panjatkan saja, ujar Ahmad seperti itu. Tapi, apa kalian sanggup? Ucapku dengan suara yang terdengar parau. Karena merasa yakin. Kita memang sering melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi yang dianggap angker di masyarakat. Beberapa kali juga kita sering mendapatkan panggilan untuk melakukan ruqyah, pembersihan diri dari jin, dan membersihkan rumah ataupun gedung yang tentunya dilakukan bersama Ahmad dan Yogi. Pernah juga waktu itu kami melakukan perjalanan ke pedalaman Subang hanya untuk membuang banyak susuk dari wajah seorang wanita tua. Tidak diragukan lagi, mereka berdua memang jebolan pesantren ternama di tanah Sunda. Tentu saja mereka sudah biasa melakukan hal-hal tersebut. Tapi aku tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki mereka. Bahkan untuk beberapa jenis doa saja, aku masih dalam proses penghafalan. Lumayan sulit untuk menghafalkan beberapa ayat panjang yang lebih dari 10 ayat panjang. Namun mereka sering mengajakku dalam ekspedisinya. Menurut mereka, aku memiliki kemampuan daya sentuh yang kuat dan langka. Seperti merasakan gaung-gaung dari sisa energi yang tertinggal di masa lalu. Hanya dengan sekali sentuhan. Kali ini, kami memiliki ekspedisi yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Kami akan membersihkan sebuah rumah mantan paranormal yang bernama Pabuana. Katanya, rumah tersebut dihuni oleh jin berbentuk kalong wewe raksasa. Dan katanya juga, kalong wewe tersebut berhasil membuat dua bayi yang baru dilahirkan oleh istri Pabuana ini meninggal dalam kondisi membiru. Padahal bayi tersebut baru berumur hanya hitungan minggu. Sebenarnya, dokter sudah memberikan beberapa analis ilmiahnya. Namun Pabuana bersikeras bahwa yang mengganggunya adalah sosok makhluk halus yang berhasil menemukan dan memakan ari-ari bayinya pada suatu malam. Membayangkannya saja sudah membuatku bergidik. Yakin gak? Jangan lupa, tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban Ahmad tiba-tiba mengusir semua ketakutanku. Aku jadi sedikit berani kali ini. Kita lihat saja, apa keberanian ini akan bertahan hingga esok hari atau tidak. Tapi masalahnya, kalian merasa ada yang ganjil nggak? Pebuana ini kan mantan paranormal. Harusnya dia bisa dong mengatasi masalah sendirian. Kali ini suaraku terdengar lebih lantang. Nah, itu dia yang membuatku bingung. Dia cuma bilang, katanya dia sudah berhenti dan bertobat dari praktek perdukunan setelah menikah. Ibal Ahmad yang sambil menggaruk teguknya yang sepertinya tidak gatal. Kami melanjutkan obrolan-obrolan ringan untuk mencairkan suasana. Tak lama berselang, kami pun bersiap melakukan perjalanan yang cukup melelahkan bagiku. Bahkan bokongku terasa sangat panas dan kram karena jok motor Yogi yang terasa keras seperti batu bata. Ditambah lagi dengan kondisi jalanan pedesaan yang berbatu.
Nah, di depan motor kami ini ada Ahmad dan Rudi yang memimpin dengan lincah. Sepanjang perjalanan, kami disambut oleh pemandangan pesawahan yang asri, lengkap dengan sungai yang aliran airnya menerpa bebatuan besar. Itu adalah pemandangan yang lumayan menyejukkan mata. Namun, rasa nyeri di bokongku ini memang mengganggu. Beberapa kali kami berhenti dan beristirahat. Bahkan, kami sempat tersesat beberapa kali dan bertanya dengan penduduk sekitar terkait alamat yang diberikan oleh pembuana. Hingga akhirnya kami pun sampai. Benar saja, rumahnya berada di ujung gang sempit. Kanan dan kirinya terdapat pepohonan pinus dan semak-semak tinggi. Rumah itu tidak terlalu besar, namun halaman depannya sepertinya cukup menampung beberapa motor dan mobil besar. Temboknya bercat putih dan telah kusam beberapa bagian. Sisinya masih menggunakan anyaman bambu. Di depan daun pintu sudah berdiri seorang pria parubaya. Ia berbadan sedikit gempal. Aku taksir usianya mungkin sekitar 40 tahunan. Dia menggunakan udeng bermotif coklat di kepalanya. Namun kerutan halus yang sudah tampak terkurat di keningnya bahkan tetap terlihat. Tampaknya itu adalah pembuana. Ia mengenakan kaos putih lusuh bertuliskan nama partai. Ia lalu melemparkan senyum hangat ke arah kami. Akhirnya datang juga. Mari masuk dulu ke gubuk saya. Kita makan bersama dulu. Gimana perjalanannya ke sini? Sapanya ramah saat itu, sambil menyelami kami satu persatu. Kami membuka sepatu dan jaket yang kami kenakan, lalu masuk ke ruang depan yang lantainya masih bersemen dan hanya dilapisi oleh tikar lipat bambu. Tikar tersebut bahkan tidak menutupi semua bagian lantai. Di atasnya terlihat sudah dihidangkan beberapa makanan sederhana yang ditutupi oleh tudung saji yang kecil. Dari sela-sela tudung saji itu terlihat samar, ada tempe goreng, sayur kangkung, sambal, dan kerupuk udang. Ada juga kendi dan beberapa gelas di sana. Efek dari perjalanan yang benar-benar membuatku tidak sabar untuk langsung melahapnya. Ayo diminum dulu. Terus langsung makan. Kalian pasti capek kan? Pembuana kemudian berteriak mengabarkan kepada istrinya yang belum terlihat bahwa kami telah tiba di rumahnya. Ma, ini anak-anak SMI sudah datang nih. Tolong siapkan piringnya dulu. Tampaknya ia sangat bersemangat menyambut kami. Hal tersebut membuatku sedikit tidak enak hati, mengingat duka yang pernah terjadi di keluarga ini. Istrinya pun keluar dari dapur sambil membawa sepiring ikan goreng tambahan untuk kami nikmati. Ia menggunakan kerudung berwarna biru muda menyala. Itu cukup kontras dengan wajahnya yang terlihat lemas dan pucat. Kantung matanya terlihat berat, namun masih berusaha menyuguhkan kami dengan senyuman terbaiknya. Kami berbincang-bincang sambil melahap makanan yang terlihat disajikan oleh pembuana dan istrinya. Terlihat jelas, pembuana sudah tidak sabar dengan hal yang akan kami lakukan. Jujur saja, saya ini kaget melihat kalian yang masih sangat muda-muda. Paling tua, kalian umur berapa? Aku, Ahmad, dan Rudi kompak menuju ke arah Yogi yang membuatnya langsung berhenti mengunyah makanan yang penuh di mulutnya. Saya pak, umur saya 29 tahun pak. Walah, jadi yang lain juga masih berumur 20 tahunan, tanya Pak Ahmad. Kami pun mengangguk serentak. Bukan sebuah hal baru ketika kami dihadapkan dengan orang yang tidak percaya bahwa kami masih muda dalam menjalankan hal-hal mistis. Satu halnya adalah pembuana ini. Dia lalu membuang napas panjang dan mulai pembicaraan serius. Baiklah, jadi gini. Sepertinya saya jelaskan. Saya sudah tidak kuat dan tidak mampu menampung kekuatan jahat yang menyerang keluarga saya, termasuk istri saya. 2 kali kami kehilangan buah hati kami yang masih merah, ungkap pembuana sembari melirik ke arah istrinya. Yang satunya sudah lahir, bayi perempuan, cantik dan wajahnya mirip dengan mamahnya. Namun pada usia yang baru 2 minggu lebih 3 hari, ia
Pak Buana lalu menghentikan penjelasannya. Dia berusaha menegarkan dirinya. Aku yang tadinya sibuk mau mengunyah jadi kehilangan selera makan. Aku merasakan betul aura kesedihan dari Pak Buana dan istrinya. Dan yang satu lagi hilang secara gaib pada umur kehamilan istri saya yang beranjak ke 8 bulan. Tiba-tiba pagi hari kami dikejutkan dengan perut istri saya yang tiba-tiba mengempes. Dan ketika kami cek ke dokter, ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Seperti selama ini memang tak ada nyawa di dalamnya. Terang Pabuana yang membuatku sentak kaget. Begitu pula ketika aku melihat ekspresi Ahmad, Yogi, dan Rudi. Ambil anggur pak, tanya Rudi agak ragu. Nada bicaranya benar-benar rendah sehingga hampir tak terdengar. Kata dokter seperti itu, tapi mereka tidak bisa menjelaskan secara detail karena umur kandungannya yang sudah tua dan hanya menunggu waktu. Pada umur kandungan yang ke-5 bulan, kami sempat melakukan cek USG dan dokter mengatakan bahwa jenis kelaminnya laki-laki. Kali ini sang istri yang berusaha, ia sedikit terisak saat itu, namun tetap berusaha tegar. Ada keheningan yang cukup lama di sini. Lalu Yogi membuka suara. Mohon maaf sebelumnya, sejauh yang saya ketahui, kemungkinan ini ulah jin suruhan untuk mencuri janin dari rahim ibu. Ada seseorang yang menyuruhnya dan meminta seorang dukun tersebut untuk memiliki anak dengan cara yang sesat. Atau mungkin ada seseorang yang ingin mengusik kebahagiaan rumah tangga ibu ataupun bapak, kata Yogi. Kalau boleh saya baca pesan bapak dulunya mantan dukun ya? Tanya Rudi yang secara tiba-tiba dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak sopan. Namun itulah yang tadi aku pikirkan. Iya betul. Dulu sebelum saya menikah, saya sempat berguru dan mempelajari ilmu pengasihan. Saya bukan dukun santet, jawab Pak Buana. Pak Buana pun menjelaskan bahwa pasien-pasiennya yang ditanganinya ini hanya sekitaran tentang bagaimana cara mengikat lawan jenis, meramaikan toko atau bisnis dan melancarkan rezeki, serta jodoh. Namun setelah ia bertemu dengan perempuan yang jadi istrinya, ia langsung bertobat dan berjanji tidak lagi membuka praktek. Selama Pak Buana menjelaskan kisahnya, mataku justru tertuju ke ruangan belakang. Ruangan tersebut diterangi oleh lampu yang sedikit temaram. Tidak terlihat ada sesuatu yang aneh. Namun entah kenapa, seperti ada energi jahat yang kuat di dalam sana, hingga menarik pandanganku. Lalu bisa jelaskan Pak, bagaimana ari-ari bayinya Pak? Ahmad bertanya seraya menaruh piring dengan sangat hati-hati di ujung tembok. Dia tetap memperhatikan Pak Buana tanpa memalingkan pandangannya. Saya memang tidak melihat langsung secara mata kepala saya sendiri. Namun ia masuk ke dalam mimpi saya selama 2 hari. Selang beberapa hari, kami kehilangan bayi mungil. Pak Buana mengaku tidak melihat sosoknya dengan jelas. Namun ia menjelaskan bahwa wajah sosok tersebut ditutupi oleh rambut kusut seperti semak belukar. Ia memiliki dada yang panjang, besar, hingga sampai menjuntai, hampir menyentuh kakinya. Saat itu Pak Buana hendak berbaring. Ia seperti merasa tidak bisa bergerak sama sekali. Dan sosok itu melayang di langit-langit atap dan terus memperhatikannya selama beberapa menit. Lalu sosok itu bergerak ke arah pintu depan. Ia melayang mengintari di atas ari-ari bayi yang dikubur dan diberi sedikit pencahayaan kecil. Sampai akhirnya Pak Buana pun bangun. Rudi menggeserkan tubuhnya ke Yogi. Dia sepertinya bergidik karena duduk tepat membelakangi pintu masuk rumah ini. Istrinya yang sebelumnya hanya diam pun lalu bercerita bahwa ia mengaku pernah melihat ular seperti kobra pada usia kandungannya masih 3 bulan. Ular itu selama 2 minggu terus hadir di depan pintu masuknya ini. Padahal setiap hari istri Pak Buana ini selalu menaburkan garam. Namun ular itu tidak pernah masuk. Hanya berdiam saja seperti hendak mematuk saya.
ujar istri Pak Buana seraya jemarinya yang kokoh mencengkram gagam teko yang berisikan teh panas. Ia lalu menuangkan isinya ke dalam gelas kami secara bergantian. Diminum dulu biar gak seret. Terus kalian jelaskan secara bergantian. Bantuan apa yang bisa kalian berikan dan apa saja yang harus dilakukan, ujar istri Pak Buana. Ibu, maaf, kau lancang. Boleh saya memegang perut ibu? Entah kenapa terbesit di pikiranku ingin sekali memegang perutnya. Mungkin ada sedikit petunjuk di sana, pikirku seperti itu. Si ibu dengan sedikit kaku mencodongkan perutnya ke depan ke arahku dan membiarkan aku memegang sedikit perutnya. Aku menempelkan telapak tangan ke perutnya yang terasa hangat dan aku pun segera melepaskannya. Ibu hamil lagi? Aku merasa lemas di sekujur tubuh. Ia menunduk sedih sambil mengusap perutnya. Baru 1 bulan. Saya tak ingin kehilangan laki yang satu ini. Bertahun-tahun kami berharap memiliki momongan. Tolong kami, nak. Dan si ibu menggunakan wajahnya ke lengan gempal Pebuana. Gangguan mistis sudah mulai menghantui kami kembali. Seolah-olah mereka tahu bahwa istri saya ini sedang mengandung lagi. Terkadang hadir di atas pukul 9 malam atau jam 2 dini hari. Beberapa hari lalu, istri saya seperti kesurupan, tertawa sendiri atau menangis sambil menunjuk ke arah halaman depan. Namun ia tidak pernah menyadari hal tersebut. Ia seperti dibawa pengaruh sesuatu yang jahat. Saya tidak ingin terjadi apapun dengan istri saya ataupun calon anak kami. Pak Buana yang terlihat tegar dengan senyum yang selalu tersungging di wajahnya, kini terlihat lunglai dengan mata yang berkaca-kaca menahan air mata yang sebentar lagi jatuh ke pipinya. Aku tak bisa lagi mengendung aura kesedihan yang ada di ruangan ini. Semua terdiam dan saling bertatapan satu sama lain. Kami berusaha semampu kami, Pak, Bu, ujar Ahmad yang sedikit serak. Namun makin terdengar lebih nyaring. Namun percayalah, bukan kami yang akan membantu Bapak ataupun Ibu, tapi kuasa Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi jika bukan karena ridhonya. Jadi gantungkanlah harapan kepadanya. Sementara kami akan berikhtiar untuk Bapak dan Ibu, bantu dengan doa. Malam ini kami akan melaksanakan tugas kami. Aku tahu ini akan jadi malam yang sangat panjang dan melelahkan. Namun tidak pernah aku segairah ini karena tujuannya membantu suami istri yang sangat merindukan keturunan dan sedang dikelilingi oleh energi jahat di sekitarnya. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan berbincang-bincang saja. Selesai berbincang-bincang, Pak Buana lalu menjelaskan tiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Dan setelah itu bilang, kalian benar tidak apa-apa ditinggal. Mungkin itu sudah pertanyaan yang lebih dari 3 kali keluar dari mulut Pak Buana. Gak apa-apa Pak, santai aja. Insya Allah besok saat Pak Buana dan Ibu sudah ada di rumah, semuanya sudah aman ya. Ahmad membalas dengan senyuman dan berusaha tetap tenang. Ya sudah, kalau gitu saya pamit. Saya akan menginap di rumah saudara saya. Assalamualaikum. Pak Buana pun lalu melenggang keluar pintu dan menaiki motornya yang sudah terlihat ringkih ketika suami istri itu menaikinya. Entah kenapa, Pak Buana lebih memilih untuk bermalam di tempat saudaranya yang terletak di desa lain yang berjarak sekitar 1 jam dari sini. Katanya, istrinya takut terjadi sesuatu ketika nanti malam kita sedang melakukan pengusiran. Jadi, kita mulai dari mana? Rudi mulai bertanya saat itu. Kita sholat maghrib dulu berjamaah, tepat di ruang tengah. Dan kita mengaji bersama. Baca surat Al-Baqarah sampai waktu isya tiba. Lebih baik ambil wudhu dulu aja. Paling sekitar 10 menitan lagi, azan sudah berkumandang. Yogi menjawab dengan percaya diri. Dan hanya dengan mendengar nada bicaranya saja, sudah membuat rasa takutku ini sedikit luntur. Sepertinya, aku harus belajar lagi untuk bisa mempunyai keberanian seperti dia. Ya udah, aku ambil wudhu duluan kalau gitu. Aku berdiri dari situ dan melangkahkan kaki ke ruang belakang.
tepatnya ke arah kamar mandi yang tadi ditunjukkan oleh pembuana. Rumah ini sebenarnya cukup luas untuk keluarga kecil yang hanya tinggal berdua saja. Namun beberapa benda yang diletakkan sembarangan membuat rumah ini terlihat sempit dan lumayan sesak. Aku melewati sebuah ruangan seperti gudang kecil dengan kalender tua yang menempel di pintunya yang tertutup dan ada gembok kecil yang berkarat di sana yang menandakan ruangan itu memang tidak boleh dimasuki. Namun entah kenapa aku merasa ada sesuatu di dalam sana yang membuatku harus masuk ke sana. Memang dasar, rasa keinginan tahuku ini sangat tinggi dan tidak dapat terbendung. Aku lalu memegang kenop pintu tersebut dan coba merasakan sesuatu. Tidak terasa apapun, selain rasa dingin yang kini menjalar hingga pergelangan tanganku. Aku segera melepaskan tanganku dari sana dan makin merasakan keanehan yang aku tidak tahu apa itu. Aku menoleh ke kiri, ke arah tempat di mana Ahmad, Yogi, dan Rudi sedang berbincang pelan. Memastikan mereka tidak akan melihat apa yang aku lakukan selanjutnya. Aku lalu menarik napas panjang dan membuangnya. Kemudian menempelkan telingaku secara perlahan ke daun pintu yang berwarna krem dengan noda-noda hitam di sekujurnya. Tak ada yang terdengar. Baiklah, sepertinya aku harus lebih konsentrasi. Aku memejamkan mata dan membiarkan intuisiku bermain. Selama sekitar beberapa menit, aku menyerah. Tak ada apapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja yang berlebihan akibat rasa gugup untuk menghadapi masalah ini. Aku menarik badan dan kembali melanjutkan langkahku ke pintu kamar mandi. Ketika kemudian, aku merasa seperti ada suara hembusan napas perempuan. Terdengar lirih hingga membuat bulu kuduku ini berdiri. Batinku tepat sekali. Memang ada sesuatu di sana, di rumah ini. Dan suara itu menghilang dalam beberapa detik. Dan saat ini hanya ajan yang mulai berkumandang dari kejauhan. Lah, ya, belum wudhu dari tadi. Rudi tiba-tiba datang dan mengerutkan dahinya dan memandangiku aneh. Melihatku berdiri tegak di depan pintu kamar mandi dengan wajah tegang. Iya Rud, ini mau wudhu. Aku bergegas masuk kamar mandi dan berwudhu, meninggalkan Rudi dengan raut wajah kebingungan. Aku tahu, dia pasti mengerti ada sesuatu yang sedang aku rasakan saat ini. Namun kami sama-sama tahu bahwa belum waktunya untuk membahasnya. Kami harus melaksanakan sholat agar kami sama-sama tenang dan sama-sama kuat. Setelah selesai sholat maghrib dan isya, kita mulai sibuk dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggema di dalam rumah ini. Dengan cahaya lampu yang seminim mungkin, kami terus-menerus membacakan salah satu surat Al-Quran dengan lantang. Hingga saat pada pukul 9 malam. Keanehan demi keanehan terus terjadi. Kami saling menatap satu sama lain dan dalam hati berkata, apapun yang terjadi di rumah ini, tidak ada pilihan lain selain menghadapinya. Tujuan kami ingin baik, ingin menolong sesama manusia. Oleh karena itu, kami yakin kalau Tuhan akan menjaga kami dari makhluk jahat yang mungkin sedang mengincar kami. Perlahan aura rumah ini berubah menjadi lebih muram. Aku bisa merasakan ada kekuatan magis yang mulai merundungi. Sepertinya mereka tidak senang dengan kehadiran kami dan ingin kami ini untuk segera keluar. Tapi tak ada satupun dari kami yang gentar dan mengangkatkan kaki dari rumah ini. Aku membati dalam hati, kalau cuma gangguan begini, tidak ada pengaruhnya. Tiba-tiba, tak berapa lama aku mendengar ada suara benda yang berjatuhan dan mengejutkan kami. Benda itu berasal dari arah belakang, yang sepertinya dari arah dapur. Aku dan Rudi lalu bangkit dan menghampiri sumber suara. Sedangkan Ahmad dan Yogi tidak menghentikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah aku lihat ke sana, ternyata benar. Ada beberapa panci kecil dan sendok makan yang sudah tergeletak di lantai. Rumah ini banyak tikusnya ya ternyata. Rudi tampak kesal dan berusaha menjadikan pikirannya dengan hal yang lebih logis. Aku tertawa kecil saat itu. Yakin ada tikus sebesar balita? Bukan untuk menakut-nakuti Rudi, namun aku seperti melihat ada sekelebat bayangan seperti anak kecil yang melintas dan kabur saat aku dan Rudi hendak masuk ke dapur. Oh ya udah, berarti bukan tikus toh, tapi setan. Untung aku slow orangnya. Rudi membalikan tubuh dan berusaha santai mungkin. Padahal aku tahu persis
Keringat di dahinya sudah sebesar biji jagung saat itu. Ada apa di sini, Gia? Tiba-tiba Yogi sudah berada di belakang kami. Penampakan anak kecil. Hanya bayangan tipis saja, tidak berbahaya. Tapi harus tetap diusir. Ini Gia, tolong percikan air ini ke sekitar dapur. Sambil bacakan ayat seperti biasanya. Rudi, bantu aku membatasi sekitar dapur dengan garam hitam ini. Yogi memberikan air putih di dalam botol semprotan berukuran sedang, dan aku menjalankan sesuai instruksinya. Kami semua bekerja sama dengan sama baik, dan di sini kami meminimalkan gangguan-gangguan gaib yang hadir sekecil mungkin apapun itu. Di ruangan tengah, suara lantang Ahmad yang sedang mengaji dapat menenangkan kami semua. Semakin malam, makhluk apapun akan hadir di sini untuk mengganggu prosesnya. Dan kita beruntung. Kalau lelah ataupun merasa pusing, tolong langsung kasih tahu aku. Yogi menjelaskan dengan telapak tangan yang menghitam karena garam-garam yang katanya garam-garam itu didapat dari guru besar Ahmad dan Yogi di pesantren dan berfungsi untuk mengusir energi jahatnya. Yok, aku lapar nih. Masak mie dulu ya, gimana nih? Soalnya kalau ngusir setan kayak gini kayaknya nggak baik. Apalagi kalau perut keloncongan. Aduh. Kita inget kan, tadi makan cuma tadi siang doang pas sampai. Rudi sekarang menggeretak lemari kecil yang ada di depannya. Sehabis tadi dia membatasinya dengan garam. Dan ia menemukan beberapa bungkus mie instan. Ide bagus tuh, Rud. Aku yang masakin. Ya kalian lanjutin aja dulu. Aku lalu meletakkan botol air tadi dekat lemari piring. Kemudian mencuci panci kecil yang jatuh tadi. Serta mengisinya dengan air mentah dan menyalakan kompor. Tepat pukul 11 malam, udara semakin dingin. Tidak ada penerangan apapun kecuali lilin yang ada di hadapan kami masing-masing. Perut yang tadi sudah terisi lumayan memberikan kami sedikit energi lebih untuk melanjutkan ritual pengusiran. Kali ini kami berempat sudah berpencar, kecuali aku dan Rudi. Ahmad dan Yogi sudah melakukan pembacaan ayat pengusir jin di masing-masing ruangan. Ahmad masih bertahan di ruangan tengah, dan Yogi di kamar Pak Buana dan istrinya. Aku dan Rudi di perbatasan menuju ruang belakang di dekat dengan dapur dan kamar mandi. Kami semua diserang oleh keheningan. Tak ada yang bersuara dan terdengar kecuali lantunan ayat suci Al-Quran khusus pengusiran jin. Aku memang tidak hafal dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh mereka. Begitupun dengan Rudi. Tapi aku salut dengan kegigihan dan berusaha berkonsentrasi. Meskipun dengan rasa takut yang terasa jelas. Ia terus berkomat-kamit sambil membaca buku catatan kecil. Sambil membaca ayat tersebut berulang-ulang. Aku memejamkan mata dan mengedipkannya berkali-kali. Yang terlihat hanya suasana hitam pekat rumah itu dengan sedikit pencahayaan lilin kecil di depan kami. Ketika aku menajamkan pendengaranku, aku mendengar kembali hembusan napas wanita itu. Yang sama seperti waktu maghrib tadi ketika aku akan pergi berwudu. Aku membuka mataku dan melihat sesuatu yang berkelebat. Berdiri tepat di depan pintu gudang yang tadi aku masuki. Rud, ada sesuatu di kamar itu, Rud. Aku bilang ke Rudi dan langsung menuju ke arah pintu yang aku maksud. Serius, Kia? Kamu lihat apa? Jawab Rudi yang seakan berbisik ke arahku. Astagfirullah, apaan itu? Sontak saja, aku dan Rudi berdiri dan segera berlari menghampiri suara riuh dari barang-barang tersebut. Sepertinya banyak barang-barang yang berjatuhan di dalam ruangan itu yang tidak terlalu jauh dari tempat kami duduk. Disusul oleh Ahmad dan Yogi dari belakang. Dalam kegelapan, kami semua saling memandangi pintu itu dan Yogi memegangi kenop pintu itu terlebih dahulu. Padahal yang paling dulu ke depan pintu adalah aku dan Rudi. Namun kami berdua tidak mempunyai keberanian sebesar itu untuk menyentuh pintu tersebut. Pintu ini dikunci. Bagaimana kita bisa bukanya? Yogi mengguncang-guncang gembok kecil yang berkarat itu, berharap bisa rapuh dan terbuka. Sesuatu yang dikunci, jangan dibuka. Pasti ada alasannya kenapa pintu ini dikunci, Yogi. Sebaiknya jangan dibuka. Fokus saja kita hanya membersihkan rumah ini dari gangguan jin kafir. Jadi, yang ini di luar ranah kita. Belum selesai Ahmad berbicara, namun sesuatu di dalam ruangan ini mulai mengamuk. Ahmad kembali membacakan ayat-ayat pengusiran jin dan suara itu makin riuh.
dan kemudian lama-kelamaan menjadi hening. Gak bisa, Mat. Pintu ini harus dibuka. Siapa tahu sumber gangguannya letaknya berada di sini. Yogi bersikeras membuka pintu itu. Rudi, bantu aku mendobrak pintu ini. Aku berdiri mematung. Ahmad, Yogi, dan Rudi lalu sibuk membuka pintu ruangan aneh itu dengan paksaan dan dobrakan. Namun saat ini ada sesuatu di luar, tepat di depan pintu rumah tersebut. Badannya lebih besar dari ukuran pintu dan jendela yang berdempetan. Kehadirannya menutupi cahaya bulan yang tadinya masuk melalui lubang pintu dan jendela yang dibiarkan terbuka sedikit oleh Ahmad. Ia tidak bisa masuk. Sepertinya sesuatu menghalanginya. Garam hitam yang ditaburkan di sekeliling depan rumah ini membuat makhluk-makhluk jahat tidak dapat masuk ke dalam selagi kita melakukan ritual pengusiran. Dan sepertinya itu membuatnya murka. Terlihat dari matanya yang berwarna merah dan besar. Rambutnya yang panjang dan berantakan seperti sapu injuk yang sudah lama tidak dipakai. Makhluk itu menggunakan kain transparan seperti kelambu tidur dan membiarkan dada panjangnya ini menjuntai hingga ke kakinya yang memang tidak menapak ke tanah. Dadanya ini dipenuhi dengan cairan kental berwarna merah seperti darah yang mengalir dari sela-sela bibirnya. Ia menyeringai dan menyadari kehadirannya disadari oleh mataku. Sosok itu menyambutnya dengan gigi bergerigi yang tajam dan besar di kanan dan kirinya, sehingga berhasil membuat kakiku lemas dan jatuh terduduk. Gia, kenapa Gia? Rudi langsung menompangku. Aku tidak menjawab apapun, namun menunjuk ke arah makhluk menyeramkan itu yang masih berdiri di sana. Ahmad dan Yogi lalu menghentikan pendobrakan pintu tersebut. Mereka segera menghampiri makhluk itu, lalu menyerangnya dengan ayat-ayat Al-Quran, serta melemparkan garam hitam dan melakukan beberapa gerakan tenaga dalam yang mereka kuasai selama ini. Makhluk itu seperti terbakar. Aku bisa melihat kepulan asap dari bayangan makhluk jelek tersebut saat ia berkelit-kelit diserang oleh Ahmad dan Yogi. Dan kemudian sosok itu menghilang. Aku masih terduduk lemas. Rudi dengan sigap memberikan segelas air putih untukku dan aku langsung meneguknya dengan pelan. Aku gak bisa lihat makhluknya dengan jelas Gia. Tapi tadi aku benar-benar merasakan ada sesuatu di sana. Ahmad menghampiriku dan menyalakan lampu tengah. Kali ini suasana lebih terang, namun tidak lebih baik. Karena kita semua saat itu masih terduduk tepat di depan ruangan misterius yang pintunya masih belum terbuka. Aku juga tidak melihat apapun sama sekali saat melemparkan garam hitam ke depan pintu. Namun aku memang melihat bayangan tipis sekelebat di sana. Aku langsung refleks saja ke depan pas dia menuju ke arah pintu. Emang apa yang dia lihat kali ini? Yogi menatap ke arahku dengan seksama. Aku tidak langsung menjawab. Ada keheningan beberapa saat. Hingga pada akhirnya Rudi membuka suara. Mungkin dia belum sanggup ngomong Yog. Bukan aku gak sopan memutus obrolan kalian. Tapi ini sepertinya penting. Aku menemukan ini di dekat galon air minum. Rudi menunjukkan botol kaca yang berisikan sesuatu yang kristal bening. Seperti cairan yang mengeras. Manik gajah. Ini benda pengasihan. Ngapain ada benda seperti ini di sini? Sini, biar aku yang nyimpan. Yogi mengambil botol kecil itu dari tangan Rudi dan menggantungnya di dalam kantong celananya. Apa kalau Wewe itu gak akan hadir lagi ke sini? Aku mulai buka suara. Atas izin Allah gak akan dia balik lagi ke sini. Dia menyeramkan banget. Apa mungkin makhluk itu bisa membunuh manusia kecil yang gak berdosa? Aku tak bisa menahan air mata. Aku terlalu lemah untuk membayangkan hal-hal jahat yang terjadi di keluarga Pebuana. Hanya karena kehadiran makhluk astral. Gak akan bisa. Kalau gak ada yang nyuruh, jin tidak akan bisa membunuh manusia. Jika mereka tidak mempunyai perjanjian dengan manusia, maka tidak akan bisa. Karena itulah ada yang disebut dengan sihir, teluh, dan santet. Semua itu bisa terjadi karena adanya perjanjian antara manusia dan iblis. Tapi rumah ini insya Allah sudah ternetralisir dan dipagari. Ahmad, Yogi, dan Rudi berusaha menenangkanku. Gini aja, ini kan sudah jam 3 malam. Untuk masalah kamar terkunci itu, besok saja kita minta Pak Buana sendiri yang membukanya. Yang penting, kita sudah menyelesaikan tugas kita malam ini.
Aku, Ahmad, dan Rudi sepertinya akan lanjut mengaji sampai subuh untuk memastikan kalau rumah ini sudah benar-benar aman. Kamu tidur duluan saja di ruangan tengah. Kamu ambil bantal dan selimut di kamar Pak Buana. Aku mengangguk pelan menuruti perkataan Yogi dan berusaha berdiri mengangkat kakiku. Aura di rumah ini sudah lumayan berbeda dari sebelumnya, meski masih terasa ada yang mengganjal. Hingga esok pun tiba, dan saat Pak Buana datang, kita menjelaskan bahwa kita ingin melihat ruangan tersebut. Pak Buana lalu bilang, ini adalah ruangan tempat saya menaruh koleksi barang-barang antik dan beberapa cindera mata yang saya dapat dari beberapa daerah. Dan beberapa lagi itu kenangan dari guru saya dulu. Pak Buana lalu membuka pintu kamar yang dari malam tadi kita paksa untuk buka. Ruangan itu sempit, mungkin hanya cukup untuk 2 orang dewasa yang masuk ke sana. Dindingnya ditempeli oleh berbagai lukisan menyeramkan. Ada lukisan perempuan tua menggunakan konde dengan tatapan yang menggaguhku. Beberapa hiasan aneh dengan tulisan Arab gundul dan keris-keris yang menggantung di setiap sudutnya. Ruangan itu rapi sekali dengan semua barang yang tertata sedemikian rupa dan wangi bunganya semerbak seperti tak ada yang terjadi dan terjatuh di sana tadi malam. Sebaiknya Pak, barang-barang ini dibuang Pak. Pak Buana langsung terbelalak kaget mendengar ucapan Yogi. Tampak dia tersenyum simpul. Tidak mungkin nak, barang-barang ini berharga dan tidak bernilai, kata Pak Buana. Rudi pun memberikan sanggahan. Lebih berharga barang ini atau keselamatan jiwa istri dan calon anak Bapak. Bapak tahu nggak, pas semalam kita mengaji di ruangan ini, seolah-olah ada yang mengamuk-amuk Pak. Dan semua barang dilempar-lempar. Bisa bayangin nggak Pak, betapa berbahayanya barang-barang ini, kata Rudi saat itu dengan tegas. Ia terlihat sedikit emosi di sana. Senyum di wajah Pak Buana langsung menghilang. Jadi, barang-barang ini sering Pak Buana mandikan dan minyaki, tanya Yogi sambil memegang keris panjang dengan sarung kayu aneh yang berbentuk kepala ular. Tidak juga, hanya pada malam satu suro saja, jawab Pak Buana yang terlihat ragu. Baik, kalau Bapak tidak berniat untuk membuang barang-barang ini, kami hanya menyarankan saja, lebih baik dibuang. Karena ini sama saja Bapak mengundang makhluk-makhluk jahat untuk masuk lagi ke rumah ini. Dan keluarga Bapak loh. Apalagi Bapak minyaki dan kasih kopi, rokok. Ibaratnya Bapak memberikan makan dan ruangan yang nyaman untuk mereka. Bagaimana? Bapak memang gak mau mereka pergi. Mereka ini benar-benar nyaman loh Pak kalau Bapak memeliharanya seperti ini. Kali ini Ahmad berhasil membuat Pak Buana sedikit berpikir dan terdiam selama beberapa menit. Dan ini Pak, ini barang yang kami temukan di dapur. Benda ini jangan sampai diletakkan di sembarang tempat Pak. Benda pengasihan ini lebih baik jangan dipakai lagi Pak. Lebih baik dibuang. Tutur Yogi mengeluarkan sesuatu dari kantong celana jinnya, lalu memberikan kepada Pak Buana. Kami sudah berhasil melakukan pengusiran tadi malam. Seperti tadi yang saya katakan, insya Allah makhluk-makhluk jahat akan bertahan di luar halaman. Asal ibu dan bapak rajin membaca penggalan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah saya tulis tadi di kertas. Diamalkan setelah selesai sholat Pak. Insya Allah aman. Semua ini karena izin dari Allah. Dan ialah sebaik-baiknya pelindung. Jadi saran saya, jangan lelah ya Bu untuk terus berdoa dan meminta kepada Allah. Jelas Ahmad memberikan penjelasan. Kami semua saat itu akan pulang pagi hari. Kami berkumpul di halaman depan bersama Pak Buana dan istrinya. Kita semua bersalaman-salaman. Pak Buana dan istrinya tak henti-henti mengucapkan terima kasih atas bantuan kami dan meminta maaf karena tidak bisa membayar jasa kami. Selain itu, kami memang tidak pernah mematok biaya untuk membantu orang-orang dengan gangguan mistis. Sebelum pergi, kemana saya harus membuang barang-barang itu? Mendengar ucapan Pak Buana membuat senyum kami merekah. Ia akhirnya bisa dengan bijaksana mendengarkan saran kami, ya walaupun usia kami masih jauh di bawahnya. Alhamdulillah Pak, gampang. Bisa dibuang ke sungai dengan membaca beberapa ayat-ayat suci pendek sambil melemparkan ke sungai yang airnya mengalir deras. Yogi bersemangat menjawab saat itu.
Mau kita temenin untuk bersih-bersih benda itu, Pak. Pak Buana mengangguk dan menyambutnya dengan bergegas mengambil beberapa bungkus karung saat itu. Ahmad dan Yogi dan Rudi pun masuk kembali ke dalam rumah. Mereka sibuk membantu masukkan benda-benda tersebut ke dalam karung. Akhirnya, selama ini ibu susah sekali membujuk bapak membuang barang-barang itu. Terima kasih ya nak. Istri Pak Buana menggenggam erat tanganku. Sama-sama Bu, kami juga senang bisa membantu. Semoga dede bayinya baik-baik aja ya Bu. Aku membalas dengan senyuman hangat. Aku juga merasa bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk menolong sesama manusia yang tengah dirundung awan gelap. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan, kalau kalian mau cantumkan di kolom komentar silakan juga. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Oke, terus diikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.